Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Linda, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, saya akan mempresentasikan artikel literatur yang telah saya buat dan berjudul Pemanfaatan Zoom Meeting sebagai Sarana Pembelajaran di Masa Pandemi. Pandemi yang terjadi saat ini disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Coronavirus Disease atau biasa dikenal dengan COVID-19. Virus ini merupakan virus yang paling mematikan dalam sejarah dan penyebarannya begitu cepat. Hal inilah yang menyebabkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Namun, Indonesia masih belum cukup siap untuk menghadapi pembelajaran daring, baik dari sisi teknologi maupun metode pembelajarannya. Tantangan inilah yang menyebabkan pendidik harus melakukan transformasi pendidikan dengan melakukan kegiatan pembelajaran melalui teknologi atau aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang mudah digunakan dan cukup efektif untuk digunakan dalam pembelajaran daring. Salah satunya adalah aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan teknologi aplikasi yang dirancang untuk melakukan konferensi atau diskusi. Hal ini tentu bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi selama pembelajaran jarak jauh. Nah, berdasarkan uraian tadi, artikel ini akan membahas tentang pemanfaatan Zoom Meeting sebagai sarana pembelajaran di masa pandemi. Di sini saya akan menguraikan beberapa poin. Nah, yang pertama itu mengenai corona. Fakta-fakta apa saja tentang corona dan perkembangannya pada saat ini. Yang kedua itu mengenai pembelajaran daring. Dan yang terakhir itu mengenai Zoom Meeting atau tentang sejarah, fitur, kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kita masuk ke corona. Jadi, corona ini merupakan sebuah penyakit yang berasal dari Wuhan, Cina dan disebabkan oleh virus yang bernama Coronavirus Disease atau biasa dikenal dengan COVID-19. Virus ini berkembang dan menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia sebagai ancaman global dan menyebabkan pandemi. Gejala yang ditimbulkan juga berbagai macam, mulai dari tidak memiliki gejala, sesak nafas, hingga kematian. Update terbarunya untuk di seluruh dunia, virus ini telah memiliki kasus sebanyak 168 juta kasus, dengan 3,49 juta pasien meninggal dunia. Nah, untuk Indonesia sendiri memiliki kasus sebanyak 1,7 juta kasus, dengan 1,6 juta pasien sembuh dan 49.771 pasien meninggal dunia. Nah, bagaimanakah dengan kondisi corona saat ini di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang, penyebaran COVID masih meningkat dengan sangat signifikan dengan total kasus 3.118 kasus. Hal inilah yang menyebabkan kita harus melakukan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari daring itu sendiri. Nah, menurut M. Romli, pengertian media daring adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dan menurut KBBI Kemendikbud, daring artinya akronim dari dalam jaringan yang artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, daring adalah berbagai macam kegiatan yang dilakukan melalui internet dan berisikan teks, foto, video, dan suara. Nah, selanjutnya pembelajaran daring. Menurut Bilfaqih dan Komarudin, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Jadi, pembelajaran daring adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka dan menggunakan aplikasi pembelajaran secara online. Nah, karena pembelajaran daring memerlukan aplikasi pembelajaran secara online, di sini saya akan menjelaskan macam-macam aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, yang pertama itu ada WhatsApp, Google Classroom, Line, dan Zoom Meeting. Nah, pada WhatsApp sendiri memiliki fitur mengirim pesan, grup, dan video call. Hanya saja pada video call-nya memiliki batasan partisipan, yaitu sebanyak 8 orang.
Dan untuk Google Classroom hanya memiliki fitur forum mengirim pesan, memberi tugas, dan mengumpulkan tugas. Tidak bisa melakukan tatap muka secara online. Nah, untuk yang terakhir itu adalah Zoom Meeting yang merupakan fokus pada artikel saya ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Zoom Meeting beserta fitur-fiturnya. Zoom Meeting ini merupakan aplikasi dengan basis video, dan juga aplikasi ini termasuk ke dalam aplikasi yang sangat fleksibel dengan alasan dapat digunakan atau diakses via Android, iOS, dan juga website, sehingga dapat memudahkan para pengguna untuk mengakses di mana saja dan kapan saja. Aplikasi yang dibuat oleh Eric Yuan ini berkantor di pusat San Jose, California, Amerika. Dibuat pada tahun 2011 dan seringkali dijadikan sebagai alat untuk melakukan meeting jarak jauh. Juga sangat berguna pada kita saat ini untuk melakukan pembelajaran daring di sekolah. Latar belakang terbentuknya Zoom Meeting ini berawal dari kejadian saat Eric Yuan Long masih sekolah dan menjalani long distance relationship bersama pacarnya, sehingga sulit untuk bertemu dengan pacarnya yang saat ini menjadi istrinya. Perjalanan yang harus ditempuh oleh Eric Yuan untuk bertemu dengan istrinya dengan naik kereta selama 10 jam, sehingga pertemuan yang dapat dilakukan itu 2 kali dalam setahun. Kisah inilah yang membuat Eric Yuan memikirkan aplikasi yang dapat sangat bermanfaat untuk hubungan mereka agar terasa dekat di antara keduanya, sehingga terciptalah Zoom Meeting ini. Selama mengembangkan aplikasi Zoom Meeting ini, Eric Yuan berpikir kalau aplikasi ini akan berguna untuk perusahaan dalam mengatur kebijakan perusahaan dan rapat-rapat yang lebih mudah dengan jarak yang lumayan jauh. Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi Zoom Meeting yaitu yang pertama, kualitas gambar dan suara telah didukung oleh kualitas High Definition atau HD. Yang kedua, keamanan end-to-end encryption atau keamanan tambahan yang dapat diperoleh dari kata sandi yang hanya kita ketahui sendiri. Dan yang ketiga itu ada fitur penjadwalan. Jadi, kita dapat menjadwalkan setiap video conference yang akan dilakukan. Yang keempat ada fitur obrolan tim atau chat. Nah, fitur ini seperti chat pada umumnya yang bisa dilakukan pada saat Zoom Meeting berlangsung. Yang kelima itu fitur rekaman atau transkrip yang biasa kita kenal dengan record. Nah, ini kita bisa merekam dan menyimpan video conference melalui fitur ini. Dan yang terakhir itu ada breakout Zoom. Pada fitur ini kita bisa membagikan partisipan menjadi beberapa kelompok, baik secara manual maupun otomatis. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan Zoom Meeting. Yang pertama itu ada kapasitas ruang besar. Zoom Meeting memiliki akses kapasitas ruang yang diberikan cukup besar bagi pengguna. Zoom memberikan 1000 akses bagi anggota dalam satu forum. Fitur ini sangat membantu di sektor pendidikan dalam melakukan diskusi jarak jauh, apalagi di saat pandemik berskala global seperti saat ini. Yang kedua itu fitur beraneka ragam. Fitur yang diberikan oleh Zoom Meeting sangatlah banyak, salah satunya fitur edit wajah agar tampak lebih baik ketika mengikuti Zoom Meeting ini. Ada juga salah satu fitur yang dapat mematikan suara sehingga diskusi akan lebih fokus pada satu pembicara. Dan ada juga fitur untuk berbagi layer sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang telah disiapkan menggunakan PowerPoint. Dan akan ada di layer utama sehingga murid tidak lagi mencari layer yang dibagikan. Dan beberapa fitur lainnya yang telah saya jelaskan di awal. Yang ketiga itu ada kualitas akses tinggi. Kualitas akses tinggi ini yang terdapat pada gambar dan suara yang diberikan agar sangat baik. Kualitas gambar yang diberikan juga sangat baik dan tampilan yang baik agar pengguna bisa menggunakan Zoom. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan Zoom Meeting. Yang pertama itu boros penggunaan kuota data. Bagi pengguna WiFi akan biasa sekali jika ingin mengakses aplikasi Zoom Meeting. Bagi pelajar akan sangat sulit sekali jika memiliki batas kuota yang sangat sedikit. Hanya saja masalah ini pada tahun 2020 semenjak adanya pandemi, pemerintah memberikan kuota ke pelajar, guru, mahasiswa, dan lain-lain. Kuota yang diberikan agar dapat dengan bebas mengakses Zoom Meeting dalam mengikuti pembelajaran. Hanya saja jika sering digunakan, maka kuota yang diberikan juga tidak cukup untuk mengikuti banyaknya Zoom Meeting yang dilakukan di sekolah.
Yang kedua itu tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang sudah harus menjadi bahasa kedua kita sudah sepantasnya dipelajari. Karena fitur Zoom Meeting ini tidak menyediakan dalam bentuk bahasa Indonesia. Sehingga untuk siswa yang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang baik, maka akan kesulitan dalam menghadapi hal ini. Dan yang terakhir itu rawan data bocor. Seperti yang kita bahas sebelumnya, data kita rawan sekali dapat bocor hanya karena privasi dan keamanan yang belum dipastikan. Bocoran data ini akan mengakibatkan data kita diketahui dan tersebar. Sedikit tambahan sebelum saya tutup, ada sebuah penelitian relevan dengan artikel yang telah saya buat. Judulnya Efektivitas Pembelajaran Matematika secara Daring di Era Pandemi COVID-19 terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif oleh Indah Agustina, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring di era pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian ini yaitu adanya hubungan antara pembelajaran daring matematika secara daring terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, kesimpulan dari artikel yang telah saya buat adalah Zoom Meeting ini sangat baik digunakan dan sangat efektif digunakan dalam menjalankan proses belajar mengajar, terlebih pembelajaran yang memang hanya dapat dilaksanakan secara daring. Fitur-fitur yang diberikan juga sangat membantu dalam mengikuti pelajaran. Dan sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.